Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malik Ismawan dengan NIM 2230111016. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis dan perancangan learning management system dengan menggunakan Unified Modeling Language di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Daftar isinya yang pertama yaitu ada pendahuluan, yang kedua landasan teori, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil penelitian, yang kelima penutup, dan yang keenam adalah daftar pustaka. Pendahuluan. Latar belakang Learning Management System adalah sebuah platform digital yang dirancang untuk mendukung dan meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. LMS terdiri dari materi, tugas, evaluasi, dan diskusi. LMS memungkinkan para mahasiswa dan dosen untuk berinteraksi, berkolaborasi, dan mengakses materi pembelajaran melalui perangkat komputer yang terhubung dengan internet. Universitas Muhammadiyah Sukabumi menerapkan sistem LMS untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menyediakan layanan pembelajaran yang interaktif, fleksibel, dan berbasis teknologi. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis dan merancang LMS dengan menggunakan Unified Modeling Language di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat dalam pengembangan sistem pendukung pembelajaran di lingkungan akademik, khususnya di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Rumusan masalah. Apa yang menjadi kebutuhan utama pengguna dalam pengembangan learning management system LMS di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sukabumi? Yang kedua, bagaimana penerapan Unified Modeling Language dalam merancang learning management system dapat membantu dalam memecahkan tantangan yang dihadapi. Yang ketiga, apa saja aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam merancang dan mengimplementasikan LMS di Universitas Muhammadiyah Sukabumi dengan memanfaatkan UML. Tujuan penelitian yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan dan harapan pengguna terhadap pengembangan learning management system di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Yang kedua, merancang learning management system dengan memanfaatkan Unified Modeling Language untuk mengintegrasikan fitur-fitur yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, menerapkan prinsip UML dalam perancangan sistem untuk memastikan struktur yang terintegrasi dan skalabilitas yang memadai. Yang kedua, landasan teori. LMS adalah sebuah platform digital yang dirancang untuk memfasilitasi dan mengelola proses pembelajaran secara daring atau online atau hibrida. LMS menyediakan berbagai fitur dan fungsionalitas yang memungkinkan institusi pendidikan organisasi atau instruktur untuk membuat, menyajikan, dan mengevaluasi materi pelajaran secara efisien. Unified Modeling Language UML adalah suatu teknik untuk memodelkan sistem. UML ditemukan oleh Grady Bosch, Ivan Jacobson, dan James Rambourg. UML versi terbaru yaitu versi 2.5 terdiri dari 15 diagram. Diagram tersebut dibagi ke dalam dua kelompok yaitu struktur diagram dan behavior diagram. Struktur diagram menggambarkan data dan hubungan statis dalam suatu sistem informasi. Struktur diagram terdiri dari package, object, component, class, deployment, composite, structure, dan profile diagram. Behavior diagram menggambarkan hubungan dinamis di antara objek yang mewakili sistem informasi bisnis. Behavior diagram terdiri dari sequence, timing, interaction overview, activity, use case, protocol state machine, communication, dan behavior state machine diagram. Diagram dengan UML. Yang pertama yaitu use case diagram, yang kedua activity diagram, yang ketiga class diagram, yang keempat sequence diagram, yang kelima state chart diagram, yang keenam collaboration diagram, yang ketujuh component diagram, dan yang ke-8 yaitu deployment diagram. Jenis-jenis diagram UML yang digunakan dalam penelitian ini yaitu use case. Use case diagram adalah salah satu jenis diagram baik dalam rekayasa perangkat lunak yang digunakan untuk mendeskripsikan fungsionalitas sistem dan interaksi antara sistem dengan pengguna atau entitas lain. Use case memberikan gambaran terinci tentang suatu skenario pengguna dari perspektif seorang aktor yang telah ditentukan dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Use case juga berfungsi sebagai mekanisme terstruktur untuk memodelkan interaksi secara umum, di mana suatu diagram interaksi umumnya dihasilkan untuk setiap use case. Berikut adalah contoh diagram use case dalam sistem informasi penjualan. Berikut adalah contohnya, dan berikut ini adalah elemen-elemen dari use case diagram. Di antaranya yaitu ada aktor, use case-nya,
association, dependency, include, generalization, extend, dan system. Dan yang kedua yang dipakai di sini adalah activity diagram. Diagram aktivitas atau activity diagram merupakan alat pemodelan yang sangat penting dalam perancangan perangkat lunak karena membantu dalam memahami proses bisnis sistem secara menyeluruh. Diagram ini memperlihatkan aktivitas-aktivitas proses bisnis yang saling terkait satu sama lain. Fokus dari diagram aktivitas adalah menampilkan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh sistem, bukan oleh aktor. Diagram aktivitas lebih menekankan pada proses-proses dan jalur-jalur aktivitas secara umum dari level atas. Berikut ini adalah contoh aktiviti diagram dalam input barang. Dan ada elemen-elemen yang pada aktiviti diagram, yaitu yang pertama action, yang kedua activity, yang ketiga class name, yang keempat control flow, yang kelima adalah object flow, yang keenam ada initial node, yang ke-7 ada final activity node, yang ke-8 ada final flow node, yang ke-9 ada decision node, yang ke-10 ada merge node, yang ke-11 ada fork node, yang ke-12 ada join node, dan yang terakhir adalah swim lane. Dan yang ketiga yang dipakai untuk LMS pada penelitian ini yaitu class diagram. Class diagram adalah model statis yang menunjukkan kelas dan hubungan di antara kelas yang tetap konstan dalam sistem dari waktu ke waktu. Class diagram menggambarkan kelas yang meliputi perilaku dan 16 keadaan dengan hubungan antar kelas. Dan ini adalah elemen-elemen dari class diagram. Yang pertama ada class, yang kedua attribute, yang ketiga operation, yang keempat generalization, yang kelima ada association, yang keenam ada aggregation, dan yang terakhir adalah composition. Yang ketiga adalah metode penelitian. Metode penelitian dalam kala ini yaitu tentang pengumpulan data. Teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan metode observasi. Metode observasi melibatkan pengamanan langsung terhadap objek yang diteliti. Dalam hal ini adalah LMS dengan tujuan untuk memahami secara langsung interaksi antara pengguna dan sistem tersebut. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat mengamati secara langsung perilaku pengguna, interaksi antar muka, dan proses penggunaan LMS untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang pengalaman pengguna dan efektivitas sistem. Yang kedua, hasil pengumpulan data. Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, kemungkinan masih ada beberapa kekurangan yang diidentifikasi dalam sistem LMS. Oleh karena itu, kemungkinan butuh beberapa fitur tambahan untuk memperbaiki kekurangan dalam sistem LMS. Analisis kebutuhan. Berdasarkan proses analisis kebutuhan yang dilakukan pada sistem LMS dengan beberapa cara berikut. Yang pertama adalah menganalisis sistem LMS yang sedang berjalan pada saat ini atau yang sedang saat digunakan. Yang kedua adalah membuat alur flow sistem LMS yang sedang berjalan atau yang sedang digunakan. Yang ketiga, menganalisis kekurangan sistem LMS pada alur yang sedang berjalan. Yang keempat, mengusulkan solusi beserta alur terbaru untuk sistem LMS untuk menyelesaikan kekurangan yang ada. Yang kelima adalah membuat alur sistem LMS terbaru dengan diagram. Perancangan. Berdasarkan proses perancangan yang telah dilakukan pada tahap pengembangan sistem LMS, diantaranya yaitu yang pertama perancangan struktur aplikasi, struktur yang dirancang untuk memastikan. Yang kedua ada perancangan aktivitas, yang ketiga ada perancangan data. Yang keempat hasil penelitian. Analisis sistem LMS. Berikut merupakan kebutuhan fungsional pada alur berjalan LMS diantaranya pengguna seperti mahasiswa dan dosen memiliki kemampuan untuk memasuki ke halaman LMS dengan menggunakan informasi login mereka. Setelahnya, LMS akan memverifikasi informasi login untuk memeriksa kecocokan dengan data di metadata sandi yang dimasukkan. Jika informasi tersebut sesuai, pengguna akan diarahkan ke data LMS. Namun, jika tidak sesuai, pengguna harus melakukan proses login ulang dengan memasukkan data yang benar. Yang ketiga, dosen dan mahasiswa memiliki kemampuan untuk memilih mata kuliah yang sesuai dengan jadwal kuliah di halaman LMS, sementara admin memiliki akses ke halaman LMS. Dosen memiliki kemampuan untuk mengubah absensi di dalam halaman LMS. Setelah diubah, absensi akan tersedia di halaman LMS. Mahasiswa dapat mengakses absensi dan melakukan proses absensi pada LMS. Setelah dosen mengunggah absensi tersebut, jawaban absensi akan muncul di LMS. Selanjutnya, dosen akan melihat hasil laporan absensi melalui LMS. Dosen memiliki kemampuan untuk mengunggah materi, penugasan, dan informasi terkait mata kuliah di halaman LMS.
Materi yang diunggah akan tersedia dan penugasan akan tak ditampilkan sebagai penugasan aktif di dalam halaman LMS mahasiswa. Mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengunduh materi dan mengerjakan penugasan yang tersedia di penugasan aktif yang diberikan oleh dosen. Dilakukan validasi untuk memeriksa apakah mahasiswa telah mengerjakan tugas yang diunggah oleh dosen di LMS. Jika mahasiswa tidak mengerjakan tugas, LMS tidak akan menerima tugas tersebut dan dosen tidak akan memberikan nilai pada mahasiswa. Nilai mahasiswa tidak akan ditampilkan di LMS dan mahasiswa harus berkomunikasi dengan dosen melalui forum chat diskusi LMS terkait tugas. Jika mahasiswa mengerjakan tugas, tugas tersebut akan berhasil diunggah. LMS akan menerima tugas yang tersebut dan dosen akan menerima laporan tugas serta memberikan nilai pada mahasiswa. Nilai tersebut akan diunggah ke LMS dan mahasiswa dapat melihatnya. LMS akan menampilkan nilai mahasiswa. Mahasiswa dapat melihat nilai yang diberikan oleh dosen pada LMS. Dosen, mahasiswa, dan admin bisa melakukan logout dari sistem LMS. Dan di sini adalah hasil perancangan dengan use case diagram dalam LMS. Gambarnya seperti ini. Dan hasil perancangan dengan activity diagram seperti ini dalam LMS. Dan hasil perancangan class diagram di LMS seperti ini. Betul. Dalam penelitian ini telah dilakukan analisis dan perancangan learning management system menggunakan Unified Modeling Language di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Melalui pendekatan yang struktur, saya berhasil merancang sistem yang memungkinkan interaksi yang efisien antara pengguna, mahasiswa, dosen, dan admin dengan LMS. Proses analisis dan perancangan ini memberikan wawasan mendalam tentang kebutuhan sistem dan proses bisnis yang terlibat dalam lingkungan pendidikan. Dengan implementasi UML, saya dapat menyajikan pemodelan yang jelas dan terstruktur mengenai berbagai aspek dari LMS, termasuk login, manajemen materi, absensi tugas, dan evaluasi nilai. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan sistem pendukung pembelajaran di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Selain itu, temuan dan rekomendasi dari penelitian ini dapat menjadi dasar untuk perbaikan untuk pengembangan lebih lanjut dalam hal fungsionalitas, keamanan, dan pengalaman pengguna dari LMS. Berikut adalah daftar pustaka. Sekian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.